Di video-video sebelumnya, kita sudah bongkar banyak hal. Kita tahu uang fiat tidak punya nilai intrinsik. Kita tahu bank menciptakan uang dari udara kosong. Kita tahu inflasi adalah pajak tersembunyi yang menggerogoti tabunganmu setiap tahun. Dan kita tahu, kemiskinan dalam sistem ini bukan kecelakaan. Tapi sampai di sini, mungkin ada satu pertanyaan yang terus berputar di kepalamu. Oke, saya paham semua ini. Tapi lalu saya harus ngapain? Nah, video ini adalah jawabannya. Bukan jawaban yang utopis, bukan teori yang tidak bisa dijalankan. Ini adalah peta jalan yang nyata, legal, dan bisa kamu mulai hari ini. Bahkan kalau kamu tidak punya modal besar sekalipun. Karena memahami sistem tanpa tahu cara bermain di dalamnya, sama saja dengan tahu jebakan ada di depan, tapi tetap melangkah masuk. Sebelum kita mulai, saya perlu luruskan satu hal penting. Keluar dari jebakan sistem bukan berarti kamu harus pergi ke hutan, berhenti pakai uang dan bertani sendiri. Itu romantis di film, tapi tidak realistis dalam kehidupan nyata. Yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang jauh lebih sederhana dan jauh lebih powerful. Mengubah posisimu dari orang yang dimakan sistem menjadi orang yang memanfaatkan sistem. Bedanya tipis, tapi dampaknya sangat besar. Orang yang dimakan sistem bekerja untuk uang, simpan di tabungan, nilai uangnya terkikis inflasi, tidak pernah maju. Orang yang memanfaatkan sistem memahami cara kerja uang, taruh asetnya di tempat yang tepat, biarkan sistem bekerja untuknya, bukan sebaliknya. Kamu tidak bisa keluar dari sistem sepenuhnya, tapi kamu bisa berdiri di posisi yang berbeda di dalamnya. Dan perbedaan posisi itu bisa mengubah seluruh lintasan hidupmu. Langkah pertama bukan tentang investasi. Langkah pertama adalah menghentikan kebocoran, karena percuma mengisi ember kalau dasarnya berlubang. Ada 3 kebocoran terbesar yang tanpa sadar menguras kekayaanmu setiap bulan. Kebocoran pertama, inflasi. Ini yang sudah kita bahas. Uang yang diam di tabungan biasa kehilangan nilai rata-rata 3 hingga 5% setiap tahun. Bunga tabungan biasa hanya 1 hingga 2%. Artinya, kamu rugi 2 hingga 3% setiap tahun meski tidak melakukan apa-apa. Dalam 10 tahun, uang 100 juta di tabungan biasa, daya belinya setara hanya sekitar 70 juta sekarang. Kebocoran kedua, hutang konsumtif. Cicilan HP terbaru, kartu kredit yang dibayar minimum, pinjaman online untuk liburan. Semua ini adalah alat sistem untuk memastikan kamu terus bekerja keras dan tidak pernah benar-benar maju. Bunga pinjaman konsumtif di Indonesia bisa mencapai 20 hingga 30% per tahun. Tidak ada investasi legal yang bisa menandingi angka itu dari sisi kerugian. Kebocoran ketiga, gaya hidup yang mengikuti pendapatan. Gaji naik, pengeluaran naik. Bonus masuk, langsung habis. Ini yang disebut lifestyle inflation dan ia adalah musuh paling halus dari kebebasan finansialmu. Sebelum melakukan apapun lagi, audit 3 kebocoran ini dalam hidupmu. Sumbat dulu, baru kita isi. Setelah kebocoran tersumbat, saatnya membangun benteng pertama. Ada 2 lapis benteng yang harus kamu bangun sebelum bicara soal investasi agresif. Lapis pertama, dana darurat. Ini bukan investasi, ini asuransi hidupmu. Idealnya, 3 hingga 6 kali pengeluaran bulanan tersimpan di tempat yang liquid. Bisa dicairkan kapan saja tanpa penalti. Kenapa ini penting? Karena tanpa dana darurat, kamu akan terpaksa jual aset investasimu di saat yang paling buruk, ketika butuh uang mendesak dan pasar sedang jatuh. Itulah yang dialami jutaan orang saat pandemi 2020. Simpan dana darurat di reksadana pasar uang atau deposito jangka pendek, bukan di tabungan biasa yang bunganya hampir tidak ada, bukan juga di saham yang nilainya bisa turun 30% dalam 1 minggu. Lapis kedua, aset lindung nilai dari inflasi. Ini adalah aset yang nilainya tidak bisa dicetak oleh bank sentral manapun. Tujuannya bukan untuk kaya cepat, tapi untuk memastikan kekayaanmu tidak tergerus diam-diam oleh inflasi. Ada 3 pilihan utama yang bisa kamu pertimbangkan. Emas telah mempertahankan nilainya selama 5.000 tahun. Ketika mata uang runtuh, ketika krisis datang, emas selalu jadi pelabuhan aman.
Di Indonesia bisa dimulai dari membeli emas antam secara cicilan digital lewat platform seperti Pegadaian Digital atau Tokopedia Emas. Tidak perlu modal besar, mulai dari puluhan ribu rupiah pun bisa. Bitcoin, ini yang lebih baru dan lebih volatil, tapi secara fundamental ia punya sifat yang sangat langka. Jumlahnya dibatasi hanya 21 juta koin selamanya. Tidak ada bank sentral yang bisa mencetaknya lebih. Bagi mereka yang memahami risikonya, Bitcoin adalah aset lindung nilai generasi baru yang sangat powerful. Di Indonesia, sudah legal dan bisa dibeli lewat exchange resmi yang diawasi OJK seperti Indodax atau Pintu. Properti, tanah dan bangunan yang menghasilkan sewa. Ini aset yang tidak hanya melindungi dari inflasi, tapi juga menghasilkan arus kas setiap bulan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu. Semua orang tahu frasa ini. Jangan bekerja untuk uang, buat uang bekerja untukmu. Tapi jarang yang tahu cara konkretnya, terutama kalau modal masih terbatas. Saya akan bagi jadi 3 level, dari yang paling mudah dijangkau sampai yang paling powerful. Level 1, aset kertas yang menghasilkan passive income. Ini paling mudah dimulai karena modal awalnya sangat kecil. Reksadana saham dividen, kumpulkan portfolio saham perusahaan yang rutin membagi dividen setiap tahun. Bayangkan, punya 50 juta di saham dividen dengan yield 5%. Kamu dapat 2,5 juta per tahun hanya dari duduk diam. Semakin besar portfolionya, semakin besar dividen yang masuk. Obligasi negara retail, seperti ORI atau sukuk retail. Pemerintah Indonesia menjamin pembayaran bunga setiap bulan. Return lebih tinggi dari deposito, resiko sangat rendah. Ini adalah cara paling aman untuk membuat uangmu bekerja sambil kamu membangun aset yang lebih besar. Level 2, aset produktif yang menghasilkan arus kas nyata. Properti sewaan, sebuah kios kecil yang disewakan, kendaraan yang dikontrakan, peralatan yang disewakan per hari. Ini aset yang setiap bulan menghasilkan uang masuk, tanpa kamu harus aktif bekerja. Modal awal memang lebih besar, tapi hasilnya jauh lebih konsisten dan terukur. Level 3, bisnis bersistem. Ini yang paling powerful dan juga paling menantang. Bisnis bersistem bukan berarti bisnis besar. Bisa sesederhana jualan online yang sudah punya SOP, tim kecil, dan berjalan sendiri. Atau konten digital yang sekali dibuat terus menghasilkan royalti berbulan-bulan. Kunci dari level 3 adalah satu kata, sistem. Kalau kamu harus hadir setiap hari agar bisnis berjalan, itu bukan bisnis. Itu pekerjaan yang kamu beri nama bisnis. Bisnis yang sesungguhnya bisa berjalan tanpa kehadiran fisikmu. Ada satu kategori investasi yang tidak pernah masuk di buku pelajaran ekonomi manapun, tapi Warren Buffett pernah menyebutnya sebagai investasi terbaik yang pernah ada. Investasi pada dirimu sendiri. Dengarkan baik-baik, ini bukan klise motivasi murahan. Ini adalah strategi finansial yang sangat logis. Bayangkan, kamu punya 2 pilihan. Taruh 5 juta di reksadana dengan return 12% per tahun, atau gunakan 5 juta untuk kursus skill yang membuatmu bisa menghasilkan 3 juta lebih per bulan. Mana yang lebih menguntungkan? Jawabannya sangat jelas. Skill mengalahkan semua instrumen investasi finansial. Dan inilah yang membuat investasi pada diri sendiri begitu powerful. Pertama, hasilnya tidak bisa diinflasi. Bank sentral tidak bisa mencetak lebih banyak kemampuan coding atau kemampuan jualan. Skill yang langka tetap berharga, bahkan saat mata uang melemah. Kedua, tidak ada pajak yang bisa dikenakan atas pengetahuanmu. Tidak ada crash yang bisa menghapus apa yang kamu sudah pelajari. Ketiga, ia menghasilkan efek majemuk yang jauh lebih cepat dari aset finansial. Skill baru membuka peluang baru menghasilkan uang lebih. Uang lebih bisa diinvestasikan ke aset, dan siklus ini terus berputar ke atas. Di era sekarang, ada banyak skill yang bisa dipelajari hampir gratis. Digital marketing, content creation, analisis data, desain grafis, bahasa asing, coding dasar, kemampuan negosiasi. Setiap rupiah yang kamu investasikan untuk memperdalam skill adalah rupiah yang sistem tidak bisa ambil darimu. Sekarang kita sampai di bagian yang paling sering dilupakan orang. Dan menurut saya, ini yang paling menentukan berhasil atau tidaknya perjalananmu. Mentalitas. Sistem keuangan yang ada hari ini dirancang untuk membuatmu tidak sabar. Iklan di mana-mana menawarkan kekayaan instan.
Influencer pamer gaya hidup mewah yang seolah dicapai dalam semalam. Aplikasi trading penuh dengan cerita orang yang untung ratusan persen dalam sebulan. Dan semua itu adalah jebakan terbesar dari sistem ini. Karena kenyataannya, kebebasan finansial adalah maraton, bukan sprint. Saya tidak akan bohong kepadamu. Membangun kebebasan finansial yang nyata butuh waktu 5, 10, bahkan 20 tahun. Tidak ada jalan pintas yang berkelanjutan. Tapi inilah yang perlu kamu pegang. Yang dimulai hari ini akan terasa kecil, tapi dalam 5 tahun, kamu akan bersyukur kamu mulai hari ini. Dan dalam 10 tahun, kamu tidak akan percaya seberapa jauh kamu sudah datang. Bunga majemuk bekerja dengan cara yang ajaib. Lambat di awal, tapi semakin lama semakin cepat. 10 juta yang diinvestasikan dengan return 12% per tahun, tahun ke-5 jadi 17,6 juta, tahun ke-10 jadi 31 juta, tahun ke-20 jadi 96 juta, tahun ke-30 jadi hampir 300 juta, dari 10 juta, tanpa tambah modal sepeser pun. Itu bukan sihir, itu matematika yang bekerja untuk siapapun yang mau sabar. Dan ada satu kebiasaan mental yang paling membedakan orang yang berhasil dari yang tidak. Mereka tidak menunggu kondisi sempurna. Mereka tidak menunggu punya uang banyak dulu. Mereka tidak menunggu saat yang tepat. Mereka mulai dengan apa yang ada hari ini. Jadi, begitulah peta jalannya. 5 langkah untuk berpindah posisi dari orang yang dimakan sistem menjadi orang yang memanfaatkan sistem. 1. Hentikan kebocoran, inflasi, hutang konsumtif, lifestyle inflation. 2. Bangun benteng, dana darurat dan aset lindung nilai. 3. Bangun mesin uang, aset yang menghasilkan saat kamu tidur. 4. Investasi pada dirimu sendiri, satu-satunya aset yang tidak bisa diinflasi. 5. Bangun mentalitas maraton, sabar, konsisten, mulai hari ini. Tidak ada dari kelima langkah ini yang butuh kamu jadi orang kaya dulu. Tidak ada yang butuh koneksi orang dalam. Tidak ada yang ilegal atau meragukan. Ini hanya tentang pengetahuan dan keberanian untuk bertindak. Dan kamu yang sudah menonton video ini sampai selesai, sudah memiliki pengetahuannya. Sekarang giliran untuk bertindak. 1 langkah kecil hari ini, 1 keputusan finansial yang lebih cerdas dari kemarin, itu sudah cukup untuk memulai perjalanan yang akan mengubah segalanya. Kalau video ini memberimu perspektif baru, bagikan ke 1 orang yang kamu rasa butuh mendengar ini hari ini. Like kalau kamu siap mulai perjalanan ini.